Suratto mengungkap pandangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, terkait revisi Undang-Undang TNI yang saat ini memicu polemik. Antun menyebut bahwa menurut SBY, prajurit aktif yang ingin bertugas di instansi sipil di luar ketentuan yang berlaku harus mengundurkan diri dari TNI. Selamat datang di Tribun Jakarta. Kali ini kita bakal bahas revisi Undang-Undang TNI yang lagi ramai dibahas di DPR. Banyak yang mendukung, tapi gak sedikit juga yang khawatir. Soalnya, perubahan ini bisa berdampak besar bahkan bukan cuma buat TNI, tapi juga buat sistem demokrasi di Indonesia. 3 pasal diubah, tapi dampaknya bisa bikin politik dan militer makin dekat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal jadi langkah maju, atau justru langkah mundur ke masa lalu? Mari kita bedah satu persatu. Satu, keterlibatan TNI di urusan sipil. Dulu, TNI cuma fokus di pertahanan negara. Tapi dalam revisi ini, ada kemungkinan peran TNI diperluas ke bidang sipil. Artinya, TNI bisa lebih sering dilibatkan dalam kebijakan publik, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan bencana, bahkan penanganan masalah sosial. Pemerintah mungkin lebih bebas menginstruksikan TNI untuk urusan non-militer. Tapi pertanyaannya, di mana batasannya? Beberapa pakar menyebut, kalau gak ada aturan yang jelas, ini bisa bikin TNI terlalu jauh masuk ranah sipil, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Bahkan, ada yang bilang ini mirip dengan era Orde Baru, di mana militer punya kekuasaan besar dalam pemerintahan. 2. Rotasi jabatan dan usia pensiun. Perubahan kedua ada di aturan rotasi jabatan dan usia pensiun. Menurut beberapa bocoran, revisi ini bisa memungkinkan usia pensiun prajurit aktif diperpanjang. Bahkan kemungkinan perwira aktif lebih mudah masuk ke jabatan sipil. Ini yang bikin kontroversi. Di satu sisi, ini bisa bikin prajurit lebih siap menghadapi tantangan baru. Tapi di sisi lain, ini juga bisa buka jalan buat militer makin masuk ke birokrasi dan politik. Apalagi, beberapa jabatan strategis di kementerian dan lembaga negara seringkali diisi oleh purnawirawan TNI. Kalau aturan ini diperlonggar, bisa aja suatu saat militer kembali punya pengaruh besar di pemerintahan. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.